Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang terkasih, apa kabar? Saya harap saudara sudah merenungkan firman Tuhan yang mengatakan agar kita hidup layak dan berkenan kepada Allah. Itulah kehendak Tuhan bagi hidup kita. Ya, itu doa Paulus kepada orang di Kolose, tetapi juga merupakan doa untuk kita supaya kita ini memiliki hikmat, pengetahuan yang benar, kita tahu kehendak Allah yang sempurna. Ya, dengan demikian kita hidup layak dan berkenan di hadapannya. Nah, saudara, kualitas apa yang perlu kita miliki sebagai seorang yang sudah diangkat dari hidup dalam dosa atau dalam kegelapan, dan sekarang kita sudah berpindah kepada hidup dalam terang. Kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita sudah diselamatkan. Itu sebabnya kita perlu memiliki kualitas-kualitas dalam kehidupan ini. Ya, sebelumnya saya daftarkan ada banyak, ya. Saya daftarkan sekitar 20 kualitas hidup yang perlu kita miliki. Nah, setiap hari kita kupas satu persatu, ya. Yang pertama, kita saling menghormati. Kita punya kualitas bahwa kita ini adalah orang yang respectful, orang yang bisa menghormati. Kita juga bisa dihormati, ya. Menghormati siapa, saudara? Kalau Petrus di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 17 memberitahu hidup sebagai seorang hamba Tuhan, kita harus hormatilah semua orang. Ya. Kasihilah saudara-saudaramu. Takutlah akan Allah, hormati raja. Ya. Jadi semua kalangan, saudara, ya. Kalau kita menghormati semua orang siapa saja, mau orang kaya, orang miskin, orang yang berkedudukan tinggi, orang yang sederhana, orang siapa saja, kita harus menghormati, ya. Karena kalau kita menghormati orang menghormati kita. Sekali-sekali, saudara, kalau ada orang yang mungkin di pinggir jalan, ya, orang yang kesusahan, sapalah mereka. Saudara akan kaget, mereka pun akan kaget, ya. Seperti orang yang minta-minta di depan bait Allah itu, dia kan biasanya minta-minta tidak ada yang menyapa. Tapi Paulus dan Yohanes bertemu dengan dia berbicara. Ya, suruh lihatlah dia, emas dan perak aku tidak punya, tapi apa yang aku miliki aku berikan kepadamu. Orangnya kaget, saudara, ya. Pasti jiwanya sudah ditinggikan. Ya, orang perlu kita menyapa orang-orang yang biasa tidak ada yang mempedulikan. Ya, apalagi ini kepada sesama kita mengasihi, kita takut akan Allah, itu kita menghormati Allah. Ya, menghormati Allah. Jadi kita suka berbicara pada Allah. Kita adakan waktunya untuk kita berbicara, kita berdoa. Berdoa tidak harus selalu tutup mata, diam di kamar. Sehari-hari, ya. Seperti saya di luar, saya melihat ciptaan Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya melihat anak cucu semuanya. Oh terima kasih Tuhan. Tuhan yang sudah memelihara. Tidak terasa, ya, hidup kita ini sudah sebanyak ini dan Tuhan sudah memberikan semuanya. Oh terima kasih. Apa saja kita terima kasih. Ada makanan kita terima kasih. Tidak ada makanan, terima kasih juga. Ya, pada waktu kita terima kasih, Tuhan memberikan. Jadi saudara, caranya begitu, ya. Seperti seorang anak yang sudah dijanjikan oleh neneknya akan diberi sesuatu yang berharga untuk dia, tetapi neneknya lupa. Jadi dia cara mengingatkannya gimana? Nek, terima kasih ya, nenek sudah janji saya akan diberikan ini. Neneknya ingat dan neneknya lalu memberikan apa yang dia janjikan. Nah, saudara, caranya gitu, ya. Kita tetap menghormati, tapi tujuannya bukan supaya diberi saja, tetapi memang kita menghormati, selalu mengucap terima kasih dan menghormati Allah, juga menghormati raja. Ya tentu kita menghormati orang yang pangkat, ya. Kita nggak sembarangan. Banyak orang yang sering menjelekkan atau mencaci maki
Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita jaga mulut ya. Jangan sembarangan mencaci maki. Kritik boleh, tetapi kita tidak mencaci maki orang atasan, orang yang punya kedudukan. Mereka juga kita percaya kalau Tuhan mengizinkan mereka duduk sebagai memiliki kedudukan itu, karena kita juga sudah berdoa untuk bangsa dan negara kita ya. Jadi orang yang sudah ada di kedudukannya kita hormati. Karena kalau kita menghormati, mereka menghormati kembali kepada kita. Ya, kepada siapa lagi kita harus menghormati? Nanti besok akan saya berikan bagaimana kehidupan yang saling menghormati. Tuhan memberkati supaya saudara istirahat dengan tenang malam hari ini, bisa tidur nyenyak karena saudara merasa memiliki rasa hormat. Kalau saudara menghormati Tuhan, menghormati sesama, mereka juga akan menghormati saudara. Saudara juga akan dihormati. Ya, Tuhan, terima kasih Tuhan, karena firman-Mu yang mengajarkan bahwa kami harus saling menghormati kepada semua orang, mengasihi semua orang, takut akan Tuhan, dan menghormati juga Raja. Biarlah kami ingat akan nasihat-Mu ini, kami mengingat, menghafalkan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Berkati semua orang ini Tuhan yang suka merenungkan firman-Mu, agar mereka dapat menjalankan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya saudara-saudara, ini firman Tuhan yang kita renungkan supaya bisa kita praktekkan. Sampai berjumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.